Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah riset operasi. Kali ini kita akan membahas bagaimana riset operasi ditinjau dari keilmuan. Pada dasarnya, riset operasi menurut Operation Research Society of Great Britain merupakan penerapan metode-metode ilmiah dalam masalah yang kompleks dan merupakan pengolahan sistem manajemen yang besar, baik menyangkut manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, maupun pertahanan. Pendekatan ini menggabungkan dan menerapkan metode ilmiah yang sangat kompleks dalam satu pengolahan manajemen dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang ada dan digunakan secara efisien dan efektif guna membantu mengambil keputusan dalam organisasi, ya, kebijakan organisasi. Definisi lain mengenai riset operasi ini berkaitan dengan pengambilan keputusan secara ilmiah dan bagaimana membuat satu model yang baik dalam merancang dan menjalankan sistem melalui alokasi dari sumber daya yang terbatas. Intinya, riset operasi merupakan proses pengambilan keputusan yang optimal dengan menggunakan alat analisis yang ada dan dengan adanya keterbatasan sumber daya yang ada. Berdasarkan sejarah riset operasi ini dimulai dibahas berkaitan dengan adanya Perang Dunia Kedua, di mana Inggris membentuk sebuah tim yang terdiri dari para ilmuwan untuk menentukan taktik dan strategi melawan musuh. Tujuan tim ini menentukan alokasi penggunaan sumber daya militer, baik pasukan, pesawat, tank, meriam, radar, dan lain-lain, untuk menghadapi peperangan di berbagai lokasi. Tim ini dinamakan Military Operation Research. Lalu pasukan Amerika meniru dengan membentuk tim Operation Research. Tim ini berhasil memecahkan persoalan alokasi logistik untuk pasukan, membentuk pola dasar penerbangan dan pola dasar operasi alat elektronik. Dilihat dari sejarahnya, riset operasi ini berawal dari sebuah sistem yang berkelanjutan berkaitan dengan adanya kebutuhan operasi guna memenangkan Perang Dunia Kedua. Melalui perang, adanya satu kebutuhan ini dipetakan guna mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas kepada berbagai elemen operasi militer dalam kegiatannya secara efektif. Oleh karena itu, para pimpinan perang diminta saran kepada sejumlah ahli sains, ya, meminta saran kepada sejumlah ahli sains untuk menerapkan pendekatan ilmiah apa yang bisa digunakan menghadapi permasalahan dan bagaimana upaya pemecahannya secara strategis. Pada tahun 1939, J.A. Roberts dan E.C. William mengembangkan pertama kali sistem komunikasi untuk Angkatan Udara Inggris. Pada tahun 1940, riset operasi digunakan oleh Miklosi dan Trenven dari Inggris. Mereka mendapat tugas untuk menemukan alat baru agar dapat mendeteksi kegiatan musuh. Mulai saat itu ditemukan alat yang dapat melakukan pendeteksian, yaitu radar. Langkah selanjutnya mereka melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut pada bidang operasi militer. Tentunya dalam pembahasan mata kuliah ini kita akan lebih fokus pada teknik riset operasi yang ilmiah, di mana kita akan membahas
riset operasi dari mulai pendahuluan sampai beberapa materi seperti metode transportasi, assign problem, dualitas dalam linear program, juga metode simplex, lalu juga membahas tentang bagaimana membuat riset operasi dengan orientasi maksimalisasi dan minimalisasi. Selanjutnya, dipahami bahwa riset operasi banyak diterapkan dalam menyelesaikan berbagai masalah manajemen untuk membentuk atau meningkatkan produktivitas. Namun tidak jarang perusahaan-perusahaan juga melaporkan berbagai kegagalan dalam penerapan riset operasi karena bermacam-macam alasan seperti biaya, aplikasi yang lebih besar dari manfaatnya yang diperoleh, serta persoalan yang sangat rumit dan tidak adanya orang yang ahli dalam riset operasi. Secara bahasa, operation dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa permasalahan atau hipotesa. Sementara research merupakan proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran mengenai masalah atau hipotesa tadi. Menurut para ahli, riset operasi dipahami sebagai metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani secara kuantitatif. Pada tahun 1950, Chapman mengemukakan pengertian riset operasi sebagai aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul dalam operasi perusahaan. Sementara pendapat lain menyebutkan bahwa riset operasi sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematik, dan logika dalam kerangka pemecahan berbagai masalah sehari-hari sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Kesimpulannya, riset operasi ini merupakan konsep pengambilan keputusan yang optimal serta mampu menyusun model dari sistem-sistem baik secara deterministik maupun probabilistik yang berasal dari kehidupan yang nyata. Adapun model dalam riset operasi, diantaranya iconic model, merupakan penyajian fisik yang tampak seperti aslinya dari satu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Model ini merupakan satu model yang menyajikan secara fisik dari apa yang ada, misalkan buku, meja, ataupun hal-hal lain yang secara fisik ada. Model ini dapat diamati, diraba, dijelaskan, tetapi sulit untuk dimanipulasi. Contohnya model perusahaan atau model data. Yang kedua, analog model. Model ini lebih abstrak dibanding model ikonik karena tak kelihatan sama antara model dengan sistem yang nyata. Model analog lebih mengutamakan untuk memanipulasi dan dapat menunjukkan situasi dinamis. Contohnya peta dengan bermacam warna, di mana perbedaan warna menunjukkan perbedaan ciri, misalkan biru menunjukkan air, kuning menunjukkan pegunungan, hijau menunjukkan dataran rendah. Model ini memiliki kelebihan dari model sebelumnya. Dalam model ini, suatu kondisi dapat dianalogikan melalui ciri-ciri yang ada. Selanjutnya, matematik model. Di antara jenis model lain, model matematik sifatnya paling abstrak. Model ini menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen dari sistem yang ada. Namun sistem nyata tidak selalu dapat diekspresikan dalam rumusan matematik. Matematik model dibedakan dalam dua kelompok, yaitu deterministik dan probabilistik. Model deterministik memerlukan penyederhanaan dari realitas karena kepastian jarang terjadi. Keuntungan model ini dapat dimanipulasi dan diselesaikan dengan mudah. Sementara model probabilistik meliputi penanganan kasus-kasus
yang diasumsikan ketidakpastiannya. Meskipun penggabungan ketidakpastian dalam model ini dapat menghasilkan satu penyajian sistem yang nyata, yang lebih realistis untuk dianalisis karena dapat memecahkan permasalahan yang sulit. Ada beberapa cara untuk membuat model menjadi lebih sederhana, yaitu dengan melinearkan hubungan yang tidak linear, mengurangi banyaknya variabel atau kendala, mengubah sifat variabel, misalkan dari discrete menjadi continue, lalu mengganti tujuan ganda menjadi tujuan tunggal, mengeluarkan unsur dinamik, dan mengasumsikan variabel random menjadi satu nilai tunggal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya, dalam prinsip pembentukan model dalam riset operasi ini. Yaitu yang pertama, jangan membuat model yang rumit jika yang sederhana cukup untuk menyelesaikan masalah. Hati-hati dalam merumuskan masalah agar dapat disesuaikan dengan teknik penyelesaiannya. Juga memperhatikan dalam pemecahan model, jangan membuat kesalahan matematik. Pastikan kecocokan model sebelum diputuskan untuk diterapkan. Model jangan sampai keliru dengan sistem yang ada atau yang nyata. Jangan membuat model yang tidak diharapkan dan juga hati-hati dalam membuat model yang terlalu banyak. Pembentukan model itu sendiri hendaknya memberikan beberapa keuntungan. Jika data sampah yang masuk, maka sampah yang akan keluar. Artinya, nilai satu model tidak lebih daripada data yang masuk yang harus benar dan baik. Model tidak dapat menggantikan pengambilan keputusan. Demikian pendahuluan kita di riset operasi. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.